saya kan memang warga negara asing, dia orang Prancis. Dan sebelum ada pandemi ini juga memang agak sulit kita ketemunya ya. Dalam arti kadang-kadang dia proyeknya ada di sana 2 bulan, karena dia juga di perfilman juga. Dia ada proyek kemarin film, saya juga kemarin ada proyek di Malaysia 2 bulan. Jadi susah ketemunya. Nah di saat-saat kita mau ketemu, biasanya entah saya ke Prancis atau enggak dia ke Indonesia. Pas pandemi ini aja yang akhirnya menjadi lebih rumit. Pas kemarin dia selesai di bulan Desember project, saya juga selesai waktu itu di bulan akhir Januari atau awal-awal Februari. Tiba-tiba dapat berita pandemi ini kan, yang bermuara di Wuhan. Terus Italia juga sudah mulai ada sudah mulai ada data-data berasap-berasapnya itu udah mulai besar. Nah akhirnya semua ditutup tuh penerbangan sama bordernya tuh. Ya udah akhirnya yang harusnya dia kesini tiba-tiba ya ditutup penerbangan, jadi ya istri saya nggak bisa kesini dan saya juga nggak bisa kesana sampai hari ini. Jadi kurang lebih total udah hampir berapa ya, udah hampir 4 bulan sih, 4 bulan lebih nggak ketemu sama istri gitu. Iya. Gimana? Ini pengen nangis sih sebenarnya, cuma karena pengen sosok maco aja nih. Lebih gara-gara bakteri ini ya. Jadi ya saya nggak bisa ketemu istri sih bro. Jadi gitu sih. Jadi ya kembali lagi hanya WA call atau video call, hanya terjebak lockdown. Sedang terjebak lockdown dan terjebak lockdown untuk ini ya, lintas antar negara. Maksudnya dengan penerbangan kan semuanya ditutup. Syukur alhamdulillah istri saya sih baik-baik saja ya. Saya sehat bersama adik-adiknya dan keluarganya. Adik saya sama suaminya kebetulan mereka juga sudah tinggal di Prancis selama 2 tahun ini. Dia juga sehat, sering kita ngobrol bersama ibu saya dan mama saya. Dan bapak dan ibu saya yang tinggalnya di Selandia Baru, mereka juga aman. Kan memang yang rentan itu kan orang-orang yang di atas 60 tahun katanya ya. Jadi so far sih berita dari orang tua saya oke Selandia. Bahkan Selandia Baru sudah mulai turun dan beberapa restoran sudah mulai buka, tapi masih bolehnya hanya di take away saja. Kalau di Paris itu atau di Prancis memang mereka lebih galak. Dalam arti kita harus kita kalau keluar rumah itu harus kayak menulis semacam surat pernyataan. Nah kita bisa dicek sama polisi. Jadi misalnya kita keluar, nanti polisi nanya, bapak, ibu, adik sedang ngapain? Oh ini saya menyatakan bahwa saya sedang mau ke supermarket untuk beli makanan bulanan misalnya. Jadi lebih ke surat pernyataan. Surat pernyataannya, itu harus. Kemarin kebetulan adik saya juga tinggal di Paris. Nah, adik saya juga cerita bahwa suaminya kemarin mau olahraga. Jadi dia nulis, saya mau berlari selama 1 jam sekeliling kompleks. Nah, pas dia lari ada polisi, kamu ngapain? Saya mau olahraga. Oke, dikasih tahu olahraga. Tapi habis itu langsung pulang ya, dia langsung pulang. Jadi memang mereka benar-benar warganya pun juga disiplin, dan polisinya juga menerapkan regulasinya dengan ketat. Di perfilman ini emang lagi sedang lagi sedih juga sih. Satu, industri film lagi stop. Jadi benar-benar kita kita solid dalam memerangi COVID ini gitu. Kita memang benar-benar ingin juga kurva dari COVID ini cepat berlalu, atau paparan COVID ini juga cepat hilang. Jadi kalau dari kami di perfilman benar-benar kita stop semua. Jadi nggak ada satupun yang syuting film. Dan kebetulan juga bioskop juga kan tutup semua. Kita juga walaupun sudah bikin filmnya, mau jualan filmnya di mana gitu. Jadi itu sih yang saya lihat juga yang ada di industri film, bahwa kita benar-benar mematuhi pemerintah dan memiliki kesadaran sosial bahwa memang ini bukan tentang kita saja, tapi ini memang tentang keluarga Indonesia sebagai bangsa gitu. Memang ini menyedihkan sih, apalagi cita-cita beberapa perusahaan harus memphk-kan beberapa pegawainya. Di perusahaan kami pun kita juga mikirin gimana nih untuk gaji anak-anak gitu kan. Ya akhirnya kita juga memilih gaji direksi dipotong dulu misalnya untuk kita subsidi anak-anak. Tapi kan kembali lagi,
kan operasional ini kan tetap jalan terus nih, sama kayak teman-teman kan, kita juga harus entah itu bensin bagaimana, makanan bagaimana. Nah, ini yang semoga apa ya, semoga di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, Tuhan bisa mendengarkan doa kita, dan kita juga bisa kembali lagi bercermin bahwa ya apa namanya ya, lebih bersyukur lagi mungkin ya. Saya juga bukan ahli agama juga ya. Jadi hari pertama di rumah, kedua di rumah, terus yang ketiga yang paling penting di rumah. Jadi kerjaan saya biasanya nonton film di laptop, kadang masak, kadang delivery, pesen makanan. Kalau saya ingin olahraga, kebetulan saya suka sepeda, jadi saya bersepeda, tapi tetap menjaga mematuhi regulasi yang ada, yaitu social distancing, dan kalau bisa bersepeda di tempat yang tidak berkerumunan. Itu saja sih, karena emang ironi juga ya, untuk imun kita tetap terjaga, kita nggak bisa di rumah saja. Kalau kita hibernasi di rumah saja, imun kita turun, kita jadi malas, masa otot kita jadi berkurang, imun jadi turun, malah kita bisa gampang sakit. Jadi emang dari keseimbangannya gitu ya, susah ya. Jadi ya itu sih, saya mikirnya, wah ini ruang untuk kita berpikir aja. Jadi oke, mungkin karena COVID ini ya saya harus lebih balance saja kali. Indonesia adalah negara di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. New Zealand itu hanya sebagian kecil sekali, saya nggak tahu persentalnya, statistiknya saya kurang paham, tapi kecil sekali yang beragama Islam. Tapi Selandia Baru itu menerima berbagai macam agama dan kultur sebenarnya di negaranya. Itu yang saya bisa salut. Bahwa New Zealand itu, Selandia Baru itu memiliki pemerintahnya dan masyarakatnya memiliki kesadaran yang sangat tinggi dan toleransi yang sangat tinggi. Mereka memeluk semua apapun agama orang, kepercayaan orang, dan sangat bisa dikatakan demokratis dalam hal itu. Nah, pas bulan Ramadan, warga New Zealand juga sama-sama senang. Wah, selamat ya buat kalian yang beragama Islam, merayakan hari kemenangan Islam. Teman-teman saya pun yang bule-bule waktu itu saya puasa, kan walaupun mereka nggak puasa ya, tapi ya mereka juga merayakan juga ya, selamat ya bro, wah seru banget setelah lebaran, setelah Ramadan ini, pas lebaran itu bisa merayakan hari kemenangan. Jadi sebenarnya puasanya sendiri, karena durasi puasanya lebih lama. Kalau di Indonesia sahur jam berapa? Tadi pagi jam berapa? Setengah lima. Misalnya di setengah lima, kan itu juga setiap hari kan berubah. Sama juga di Selandia Baru. Di Selandia Baru kadang-kadang bisa jam 4 pagi atau saya lupa deh, kurang lebih jam 4. Saya harus nonton lagi, tapi kurang lebih jam 4 atau jam 4 kurang sudah mulai buka. Terus buka puasanya, maghribnya itu kadang-kadang jam 8.30. Nah, setiap hari lebih panjang. Jadi saya ngeliat orang tua saya puasanya tuh lebih susah daripada di Indonesia. Dan pengalaman saya dulu waktu saya masih di sana, kan saya waktu itu masih muda lah ya, masih di bawah 20 waktu saya tinggal di sana kan, 11 tahun. Jadi saya ngeliat teman-teman saya puasa, teman-teman saya kan nggak ada yang puasa, saya puasa yang lama banget. Terus saya ngeliat keluarga saya Indonesia, wah Indonesia di dulu buka puasa ya, saya masih nunggu 3,5 jam lagi sebelum saya puasa. Jadi istilahnya di sana lebih lama buka puasanya. Itu sih. Itu maknanya sangat mungkin maknanya bisa berbeda dari setiap orang yang menjalankan. Yang tadi saya udah katakan di awal-awal kan, mungkin ada beberapa yang merasa lebih kecewa tidak boleh mudik, ada beberapa yang merasa aduh kenapa ekonominya lebih susah, udah ekonomi susah kena pandemi bulan puasa begini juga. Saya nggak tahu jawabannya karena saya juga bukan ahli yang bisa menafsir masalah-masalah dunia. Saya di sini mungkin cuma dikasih 80 tahun untuk hidup. Jadi ya saya hanya tahu itu saja. Sebelum saya juga mungkin nggak tahu ya, tapi istilahnya mungkin saya hanya bisa bercermin di masa-masa COVID ini bahwa saya masih sehat, saya masih bisa berkreasi, saya masih punya daya pikir, saya masih punya daya imajinasi. Masalah apa yang gue bisa pecahin? Intinya itu. Hidup bagi saya adalah rentetan masalah-masalah
Dari kita masalahnya dulu punya ujian, masalahnya apa? Ya lu kalau nggak mau mencari masalah, lu nggak belajar ya lu nggak lulus. Hanya masalah-masalah itu aja. Jadi saya mau coba mengerucutkan dulu masalahnya apa ya. Dalam hidup saya ada masalah apa? Masalah yang oke deh. Gimana caranya saya kreatif untuk memecahkan masalah itu. Jadi saya menginterpretasikan COVID ini pas di bulan Ramadan seperti itu. Bagaimana saya bisa sedikitnya bercermin dan coba tetap positif dan tetap maju dalam apa ya, bisa dikatakan terpuruk. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.